Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih solihah. Semoga semua sehat dan penuh semangat untuk belajar materi hari ini. Sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Agama Islam dan budi pekerti mengenai indahnya saling menghargai dalam keragaman. Keragaman merupakan sunatullah. Kata sunatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah memiliki makna kebiasaan. Sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperlakukan ciptaannya. Sunnatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul dan hukum kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Fatih ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang artinya, demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Quran Surah Al-Fatih ayat 23. Anak-anak yang soleh-solehah, tolong perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 kategori gambar. Nah, kalian bisa melihat. Pada kategori gambar pertama, itu adalah beberapa pakaian adat. Kemudian, pada gambar yang kedua, itu merupakan gambar tempat suci umat beragama. Nah, sedangkan gambar yang ketiga itu merupakan gambar etnis atau suku bangsa. Nah, tentunya setelah nanti kalian memperhatikan ada beberapa perbedaan di suku bangsa, gambar di pakaian adat, gambar di tempat suci umat beragama, kemudian juga etnis, itu ada beberapa macam. Tentunya kalian bertanya-tanya,
mengapa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, mulai dari suku, mulai dari budaya, mulai dari agama, dan juga termasuk etnis. Untuk merefresh agar kita bersemangat lagi untuk belajar hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Lagu ini mencerminkan keragaman yang ada di negara tercinta, yaitu negara Indonesia. Lagu ini merupakan lagu ciptaan Haji Roma Irama. 275 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Anak-anakku yang solih-solihah, perbedaan dan keragaman suku, budaya, golongan, bahkan agama adalah sunatullah. Karena itulah, adanya perbedaan bukanlah perkara yang dapat dipertentangkan. Perbedaan adalah sunatullah yang tidak dapat dihilangkan karena memang tidak mungkin. Yang penting adalah perbedaan tidak menjadi penyebab hilangnya persatuan dan retaknya kedamaian serta kerukunan. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT tentu saja tidak akan menjadikan perbedaan dan keragaman sebagai sesuatu yang patut untuk dipermasalahkan, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk tidak saling mengolok-olokkan golongan yang lain yang berbeda dengan keyakinan yang kita anut. Perbedaan menjadikan setiap individu maupun kelompok untuk berlomba dalam kebaikan dan meraih prestasi dalam mewujudkan kehidupan yang maju, sejahtera, damai, adil, makmur, sentosa, dan bahagia. Meskipun manusia terlahir dari suku, budaya, dan agama yang berbeda, di sisi lain Allah SWT juga punya kuasa untuk menjadikan seluruh manusia dalam umatan wahidan, satu keyakinan atau satu golongan. Akan tetapi Allah SWT menghendaki adanya keragaman. Allah ingin menguji manusia untuk berlomba-lomba dalam mewujudkan kebaikan. Agama Islam mengajarkan kebaikan dan menentang tindakan kekerasan. Allah menciptakan manusia ini bukan untuk saling menyakiti, melainkan untuk saling mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya. Agama lain selain Islam juga mengajarkan kebaikan. Sehingga jika kita benar-benar memahami ajaran agama yang kita percayai, maka perselisihan tidak akan timbul. Dalam agama Islam sendiri, dengan tegas memerintahkan kepada pemeluknya untuk berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik tidak hanya dilakukan kepada sesama muslim, tetapi juga dengan penganut agama lain serta lingkungan sekitarnya. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-ayah. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Berbuat baik merupakan salah satu bentuk ibadah dan wujud akhlak mulia yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga apabila kita berbuat baik kepada orang lain, maka berarti kita sudah berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Dan sebaliknya, jika kita berbuat jelek atau jahat kepada orang lain, niscaya suatu saat kita juga akan menuai dari apa yang telah kita perbuat terhadap orang lain tersebut. Anak-anakku yang soleh-solehah, Indonesia memiliki 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut dapat hidup saling berdampingan dengan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Toleransi beragama dilakukan dengan tidak mencela, tidak memaksakan kehendak, dan tidak mengganggu umat agama lain beribadah. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk toleransi dengan agama lain. Dalam hal toleransi beragama, Allah SWT menjelaskan pada surah Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Di dalam Quran Surah Al-Kafirun
menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah yang dilakukan oleh penganut agama lain. Kita sebagai Muslim hanya diperbolehkan untuk saling menghormati, saling menghargai, namun kita tidak boleh mengikuti ibadah dari penganut agama lain. Sikap toleransi dapat diwujudkan dengan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. 2. Menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. 4. Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. 5. Memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. 6. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 7. Menjaga silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. 8. Menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Nah, anak-anak yang soleh-solehah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.